Pemimpin yang dolim itu pasti diikuti oleh sistem yang korup dimanapun, karena isinya nanti selain pemimpin pasti penjilat. Bagaimana yang disebut ahli nujum dalam Al-Quran bersama Fir'aun itu? Maksudnya ahli nujum itu para penyihir itu. Kalau sekarang itu disebut buzzer, mempengaruhi mindset berpikir supaya yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Maka jangan panjang-panjang membuka WhatsApp, panjang-panjanglah membaca Al-Quran. Jangan panjang-panjang melihat Facebook, berpanjang-panjanglah membuka kitab-kitab Allah. Berapa belanja buku berbanding belanja pulsa, sama data. Kita kehilangan keilmuan. Maka untuk nata birokrasi itu juga butuh ilmu yang benar. Gerakan ini kalau dibangun, birokrasinya dibetulkan, maka sistemnya benar. Kalau SOP-nya benar, maka rakyatnya tentram. Kunci ya, makelar proyek. Kunci mereka yang kemudian merekayasa yang benar jadi salah. Hakim yang dolim. Dipukul Nabi Musa, tewas, maka gegerlah seluruh Mesir. Kemudian yang ketiga, yang ditata oleh Nabi Musa apa? Gerakan informal. Jangan meremehkan rakyat bawah, tukang sapu, tukang kayu, ya nelayan. Gerakan informal yang diwakili Siti Masitoh tadi, pembantu rumah tangga. Kalau ini belum disentuh dalam sebuah gerakan, ya rejim Saitonia itu tidak akan bisa hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat, para guru, para asatid yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah hari ini mentakdirkan saya di Masjid Darussalam karena Allah, ya. Kebetulan ada tugas amanah tadi di Banyuanyar oleh Pak Bahrus, karena beliau guru saya, namanya murid tidak boleh nolak perintah guru. Pada malam hari ini ada sebuah makna dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita remehkan. Kita meremehkan hal-hal yang kecil, tetapi ternyata memiliki efek yang luar biasa di dalam perkembangan Islam. Salah satu yang tidak pernah, bahkan jarang kita pikirkan, dalam Arkanul Iman itu, hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang makna iman. Poin kedua makna iman itu disuruh disebutkan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jamaah yang dicinta Allah. Kalau kita buka Al-Quran, salah satu Nabi dan Rasul Allah itu ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini luar biasa. Luar biasanya apa? Di situ Allah menganugerahkan metodologi bagaimana melawan rezim yang zalim. Ya. Coba lihat ya, Fir'aun, ya. Fir'aun ini luar biasa. Segala aspek kehidupan itu diatur sangat luar biasa. Punya dua pembantu yang luar biasa, Haman dan Korun. Haman ini intelektual, ya, teknokrat, membangun Mesir dengan teknologi yang luar biasa. Membangun bangunan yang arsitekturnya dalam bahasa hadis itu menembus langit. Membangun bendungan yang besar, ya. Sungai Nil itu mulai Aljazair sampai Mesir, ya. Dibangun sangat indah bagaimana Mesir itu.
berkuasa total. Allah menganugerahkan Nabi Musa alaihissalam. Ada metodologi yang luar biasa. Ya. Pertama, ya, dalam bahasa Al-Quran itu, Allah bertemu istri Fir'aun, Siti Asyah. Melawan rezim itu, melawan pemerintah yang zalim, penguasa yang kufur, harus memperhatikan ibu, kaum Hawa, kaum wanita. Yang bisa memerintah Fir'aun untuk menerima Musa itu istrinya. Ya, yang memasukkan Nabi Musa pada struktur birokrasi, istri Fir'aun. Kalau buka surat At-Tahrim, ada 33 tipologi istri. Ya. Pertama, istri Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya durhaka. Kedua, istri Nabi Lut, suaminya soleh, istrinya durhaka. Ibu yang ketiga, ibu yang tidak memiliki suami, dalam surat At-Tahrim ayat terakhir itu, Siti Maryam. Oleh Allah dijadikan ibu tanpa suami. Maksudnya apa? Allah menganugerahkan 3 kekuatan yang luar biasa pada seorang ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi perhatikan, kekuatan ibu itu apa mempengaruhi media, mempengaruhi struktur keluarga, mempengaruhi struktur masyarakat. Bila ibu seperti Siti Asyah, kedurhakaan itu dilawan dengan akidah yang benar, maka melahirkan Siti Masitoh. Ya. Ini bulan Rajab, Isra Mi'raj. Rasulullah itu bau harum ketika bersama Jibril berada di pintu surga. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apa ini?" Jibril menunjukkan Siti Masitoh. Maksudnya apa? Gerakan kaum ibu itu belum terbangun. Ya. Istri kita belum aktif Aisyah. Anak perempuan kita belum aktif Nasiatul Aisyah. Anak siswa perempuan kita belum aktif Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka tidak ada konsolidasi yang kuat pada gerakan kaum ibu. Ya. Siti Masitoh, ya, coba di Al-Quran dan hadis itu ya. Putrinya Fir'aun disisir, kemudian sisir jatuh. Keluar kata apa? Allah. Yang bisa mengendalikan suami yang zalim itu hanya istri yang solihah. Maka ketika mengambil keputusan, rujukannya hanya Allah. Ya. Maka dalam Islam, ya, di surat At-Tahrim lagi ya. Ya, hafal qu anfusakum wa ahlikum nar. Kekuatan lembaga keluarga itu akan bisa, ya, memperbaiki negara. Keluarga kita baik, suami masuk rumah, hafal ya doanya masuk rumah. Hafal apa tidak ya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Pegang istrinya, dibaca bersama-sama suami istri. Sudah pernah nggih? Belum pernah. Rasulullah itu sangat romantis. Ya, bangunan negara itu dibangun dari ini. Ya. Kadang kan kita mikir muluk-muluk, kenapa kita mikir gerakan Syaitoniah daripada gerakan iman dan kemanfaatan. Lihat keluarga kita dulu. Ya. Ajak istri ke rumah dengan pendekatan yang soleh dan solihah. Ada tahsin, bacaan suami dan istri tentang Al-Quran. Saya dengarkan qiraah tadi bergetar. Ya. Ada sesuatu yang kita rindukan. Di rumah itu kita rindu bacaan istri, bacaan anak, membaca Al-Quran. Ya. Kullu harfin, setiap huruf itu memiliki pahala 10. Maksudnya pahala itu apa dalam Islam?
Pahala itu menutup satu keburukan, membuka pintu kebaikan. Bukan ujroh bayaran seperti bayaran mendapatkan gaji, tidak pahala itu. Ya. Imam Syafi'i itu kan menjelaskan, ya, orang kalau pergi sholat jamaah ke masjid dalam hadis itu, ya, maka keburukannya oleh Allah ditutup, kebaikannya dibuka. Itu pahala. Kalau keluarganya utuh, ya, gerakan keluarga dari istri, suaminya sungguh-sungguh, maka seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dididik orang ibu yang solihah, ya, biarpun dalam suasana kekufuran. Maka yang kedua, perhatikan ya, gerakan keluarga ini menyelamatkan luar biasa. Coba, ya, yang diajarkan Rasulullah, sebagaimana yang ditiru Yai Dahlan ketika di pasar Beringharjo itu bersama para santrinya. Ada di sana itu Pak Suja, kemudian Pak Fakhrudin dan kawan 9 bersama santrinya. Yai Dahlan itu pasar Beringharjo, diajak sholat jamaah. Ya, Allahu Akbar, kemudian lewatlah tukang minyak. Nah, sebelahnya kemudian lewat lagi orang jualan sate. Ada anak kecil yang menangis, orang yang menawarkan dagangan di pasar. Ya. Kemudian setelah salam itu, Yai Dahlan bertanya, apakah kamu semua tadi sholat khusyuk? Namanya santri ya, khusyuk Yai, bukan gitu ya. Saya khusyuk. Ya. Nah, ditanya lagi Yai Dahlan, apakah kamu tadi mendengar yang jual minyak itu teriak-teriak? Tidak mendengar, cara. Saya khusyuk, katanya begitu. Apakah dengar bayi menangis? Tidak dengar, saya khusyuk, katanya. Kata Yai Dahlan, kamu semua itu pembohong. Ya. Kalian semua itu pasti dengar. Yang disebut khusyuk itu, kata Yai Dahlan, saya hanya nirukan tulisan, ya, tulisan cucu beliau, ya. Kata beliau, kata Yai Dahlan itu, yang disebut khusyuk itu asari sujud. Kalau kamu habis sholat, perlakuan terhadap tetanggamu itu baik, maka itu disebut sujud. Asari sujud itu bukan hitamnya yang kemudian kelam karena digosok-gosokkan di karpet. Ya, mungkin itu salah satu. Ya, bukan kemudian simbolisasi yang lain, habis besarnya sorban, apa gitu khusyuk? Bukan. Setelah orang keluar dari masjid, kemudian perilakunya baik, maka itulah khusyuk, dia mendapatkan khusyuk yang sebenarnya. Dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan keluarganya baik, dengan tetangganya baik. Coba panjenengan buka nggih para yai, ustadzah, para jamaah Darussalam yang dirahmati Allah. Yang disebut di dalam hadis itu, setiap ada kata la yu'minu ahadukum atau kata iman, runtutannya pasti perilaku sosial yang baik. Coba ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum fal yukrim jarahu. La yu'minu ahadukum fal yukrim duyufahu. Nah, betul ya? Ya. Dalam surat Al-Asr, kata iman itu pasti gandengannya amalus sholihah. Apa disebut khusyuk? Orang habis sholat kemudian sombongnya keluar. Ini dipraktekkan Nabi Musa alaihissalam. Setelah keluarga selesai, poin kedua apa? Harus masuk birokrasi. Hafal cerita Nabi Musa. Nabi Musa memukul salah satu pangeran, sekali pukul wafat, meninggal dunia. Maksudnya apa? Harus ada efek kejut, shock terapi di tengah birokrasi. Coba sekarang, orang ngomong sesajen, katanya bukan musyrik, tapi local wisdom, ya, kebijaksanaan lokal, ya. Nanti korupsi juga local wisdom, ya, ketelanjangan local wisdom, ya. Nanti semua yang sirik-sirik itu dianggap sebagai kebudayaan dan orang kemudian seenak saja ngomong kesirikan. Padahal alim ulama kita yang NU, yang Muhammadiyah menerkan masalah kesirikan ini juga
beratnya luar biasa. Mulai Sunan Kalijogo, bagaimana mengatur, membedakan antara budaya dengan agama. Sampai kemudian Sunan Giri, ya, memberikan bagaimana manhaj ta'akuli dan manhaj ta'abudi, ya, yang kemudian dipakai Muhammadiyah. Manhaj ta'akuli itu apa? Hal-hal yang bersifat perkembangan modernitas. Maka itu antum a'lamu bi umurid dunyakum. Urusan ibadah ta'abudi rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka urusan teknologi, urusan internet, urusan mobil, urusan apapun harus lebih baik dari orang kafir. Nggih. Nah inilah gagah orang Islam itu. Yang dilakukan Nabi Musa tadi memperbaiki birokrasi. Ada efek kejut, ya, terapi terhadap birokrasi. Karena pemimpin yang dolim itu pasti diikuti oleh sistem yang korup. Dimanapun, ya. Karena isinya nanti selain pemimpin pasti penjilat. Ya. Bagaimana yang disebut ahli nujum dalam Al-Quran bersama Fir'aun itu? Maksudnya ahli nujum itu para penyihir itu. Kalau sekarang itu disebut buzzer, nggih. Mempengaruhi mindset berpikir supaya yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ya. Maka jangan panjang-panjang membuka WhatsApp. Panjang-panjanglah membaca Al-Quran. Jangan panjang-panjang melihat Facebook. Berpanjang-panjanglah membuka kitab-kitab Allah. Ya, rujukan alim ulama kita, bukunya Pak Hamka, bukunya Pak Hasyim Asy'ari, bukunya siapapun menjadi rujukan bagi kita, kita buka, kita pelajari dengan baik. Coba, berapa belanja buku berbanding belanja pulsa sama data? Nggak pernah beli buku ya. Berapa kali memberi hadiah anak berupa buku atau katakanlah e-book, ngirim anak PDF-nya e-book, ya, tentang buku-buku yang gratis, ya, dengan hal-hal yang lain. Coba perhatikan, kita kehilangan keilmuan. Maka untuk nata birokrasi itu juga butuh ilmu yang benar, ya, rujukan yang benar. Rasulullah itu pribadi yang luar biasa, ya. Sampai Khalifah Utsman bin Affan itu dalam doanya, ya, sauqi ya Rasulullah, sauqi ya Rasulullah, rindu betul kepada Rasulullah. Lihat perilaku Rasulullah yang pernah ke Taif, ya. Rasul itu berjalan dari Mekah ke Taif. Seperti Bangkalan ke Sumeneb. Ya. Jalan kaki. Itu pun dilempari batu ketika sampai di Taif. Kalau orang Madura, poteh tulang ya. Orang lempari dibunuh semua. Tapi Rasulullah apa? Dia ngangkat tangan berdoa supaya ahlu Taif itu menjadi para pejuang dakwah Islamnya. Maka lahirlah Ibnu Abbas. Di Taif ada masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengajarkan tadrib bil jahr. Ya, yang sekarang kayak doa-doa yang keras-keras itu Ibnu Abbas. Kita biasa saja, ya. Kembali ke tadi. Gerakan ini kalau dibangun, birokrasinya dibetulkan, maka sistemnya benar. Ya. Kalau SOP-nya benar, maka rakyatnya tentram. Maka dipukullah pangeran itu tewas. Ya. Kunci, ya, makelar proyek, kunci mereka yang kemudian merekayasa yang benar jadi salah, hakim yang dolim, dipukul Nabi Musa, tewas, maka gegerlah seluruh Mesir. Kemudian yang ketiga, yang ditata oleh Nabi Musa apa? Gerakan informal. Jangan meremehkan rakyat bawah, tukang sapu, tukang kayu, ya, nelayan. Gerakan informal yang diwakili Siti Masitoh tadi, pembantu rumah tangga. Ya. Kalau ini belum disentuh dalam sebuah gerakan, ya, rejim Saitoniah itu tidak akan bisa hancur.
Al-haqqu bila nidom taqlubu al-batilu bin nidom. Ya. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Ini yang harus dilakukan. Harus ada pembelaan keberpihakan kepada rakyat miskin, orang-orang di bawah. Masjid-masjid itu, kas-kasnya itu jangan sampai kemudian ngendon terlalu lama. Bagaimana kas itu diturunkan dalam bentuk wakaf produktif, zakat produktif. Orang-orang kaya jangan menyimpan hartanya lebih-lebih banyak di bank-bank. Ya, masukkan ke Muhammadiyah, masukkan ke takmir Masjid Darussalam, biar digunakan untuk kebaikan. Ya. Coba wakaf jariah yang luar biasa itu tunjukkan, ya, karena itu yang menolong kita. Ya. Idza mata banu adama in qata maluhu ila min salasin. Ya. Apabila anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah 3 perkara. Terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Gerakan keberpihakan kepada yang lemah ini menjadi penting. Guru ngaji berapa gajinya? Guru TK berapa gajinya? Ya. Tukang sapu berapa gajinya? Mereka yang tidak punya pekerjaan pengangguran, ya. Tukang parkir, ya. Yang ngajak mereka masuk masjid siapa? Ya. Adzan jam berapa ya? Sudah masuk ini? Belum, ya. Nah, ini menjelang akhir. Sebenarnya harus lama ini, tapi karena waktunya maghrib, supaya persingkat. Ya. Nanti biar ada waktu untuk ketemu bahas lebih detail. Ya. Karena ini penting. Keberpihakan itu, ya, dirindukan orang. Sebagaimana kerinduan Khalifah Umar, Khalifah Utsman terhadap Rasulullah. Rasul itu berpihak pada orang yang lemah luar biasa. Hadis Tirmidzi An-Nasa'i yang kemudian yang disebar di Google itu tentang Rasulullah dengan pengemis Yahudi yang buta yang tiap hari berteriak-teriak, ya, tentang Rasulullah itu gambarannya luar biasa, ya. Maka 4 gerakan ini kalau belum terjadi, maka umat Islam akan merasa berada di pinggir, ya, padahal sudah di tengah. Kita itu mayoritas, ya. Data BPS terakhir itu 89,3%. Ya, masa tidak berkuasa, ya, di negeri yang 80% lebih umat Islamnya. Malaysia itu hanya 57% Muslimnya, ya. Tapi coba ke Malaysia, ya, syariat Islamnya dijaga, ya. Kita butuh anak muda yang tangguh, butuh orang-orang tua yang kokoh dan istiqomah. Butuh mereka yang menjaga masjid-masjid Allah. Kita itu masih ditolong karena ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang berada di Masjid Darussalam ini. Dalam hadis itu sangat jelas, bila ada seorang mukmin yang mengangkat tangannya, maka adab itu akan dicabut oleh Allah. Maka berterima kasihlah. Saya berada di sini sangat luar biasa. Tadi sholat maghrib penuh. Sangat luar biasa, ya. Di kota tempat penanda bahwa Muhammadiyah telah datang di Sumeneb itu, ya, 1921 itu SMA-nya Pak Bahrus itu, SMA Muhammadiyah 1 dulu di Ambunten, ya, Kiai Baha Al-Maduri, ya, bapaknya Ahsanul Qasasih, ya, anggota PP Muhammadiyah. Nanti kalau bikin pesantren Kiai Baha, ya, Baudin Al-Maduri, MPS Baudin Al-Maduri. Penanda bahwa disinilah pusat Muhammadiyah. Dulu orang belajar agama itu di Madura, karena orang Jawa itu teknokrat, guru, ya, insinyur, dokter, pegawai orang Jawa. Tapi orang semua kalau zaman dulu tahun 1919 sampai 1954, orang belajar agama itu ke Madura. Karena di sini pusatnya tahfidz Quran, orang hafal Al-Quran. Biarpun tidak ada tulisannya rumah tahfidz, tapi di sini banyak orang, hampir setiap desa orang banyak ada yang hafal Al-Quran. Itu barokah Allah. Orang tidak tahu Madura.
Disinilah keluarga sakinah. Orang merasakan bahagia itu di Madura. Angka indeks kebahagiaan itu tertinggi itu di Madura. Maka bersyukurlah jamaah Masjid Darussalam. Hari ini saya bisa bertemu orang-orang yang soleh. Saya mohon doanya, mudah-mudahan dakwah kita tetap lancar. Ya, saya mohon doanya bersama-sama agar kita, anak dan keluarga kita dijaga oleh Allah dalam iman dan keislaman. Agar pemerintah ini juga ditolong oleh Allah, negara ini ditolong oleh Allah, agar diberikan kemakmuran, adil makmur, semuanya diberikan kebaikan, yang salah kemudian ditunjukkan agar tidak salah. Ya, doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Allah lah yang maha segala-galanya. Ya, insya Allah hikmah dari kisah Nabi Musa. Sebenarnya kalau bisa baca kisah Nabi tapi dengan metodologi pembacaan yang berbeda, ya. Kalau kita akan nanti kapan-kapan cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang nabi yang luar biasa. Dia mengorbankan diri sampai masuk dalam perut ikan gara-gara agar umatnya itu mendapatkan satu bibit makanan yang mampu menghidupkan seluruh kaumnya. Tidak ada orang seperti Nabi Yunus. Akhirnya dalam Al-Quran disebutkan, tafsir Ibnu Katsir itu, Nabi Yunus menemukan bibit buah labu, dan buah labu itu mampu menghalangi umat dan kaumnya dari kelaparan. Ya, pembacaan-pembacaan yang berbeda, ya, karena tidak mungkin ketika Allah memerintahkan arkanul iman tentang keimanan itu tanpa, ya, toladan inspirasi yang tepat. Inspirasi tepat hanya pada Rasulullah, Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.